Ya, selamat datang kembali di channel Lang Putih TBK ya teman-teman semua. Kali ini gue mau membahas ya, bukan menjawab juga beberapa pertanyaan yang sering teman-teman lontarkan ya ke gue gitu, baik itu dari teman-teman online ataupun dari teman-teman offline ya, terkait polemik rental kostum. Oke, sebelumnya sebenarnya cosplay itu dari dulu ya, biasanya tuh orang-orang pada memiliki sendiri kostumnya masing-masing ya. Eh, Biasanya itu awalnya mereka cosplay itu karena satu karakter yang paling mereka suka. Misalkan saya dulu suka banget sama Naruto, makanya dulu saya bercosplay karakter Naruto ya, dulu tuh. Nah, kalau misalkan zaman sekarang ya, karena misalkan cosplay ini udah makin meluas, udah makin banyak peminatnya, maka muncullah beberapa orang yang membuka jasa rental kostum, bukan ceritanya ya. Nah, apakah ini baik? Oh, tentu baik juga. Tapi apakah ini ada buruknya? Tentu ada buruknya juga. Salah satu hal yang baiknya itu positifnya, buat pemula-pemula gitu, atau misalkan teman-teman yang butuh kostum, misalkan cuma pakai satu event doang, nggak perlu bikin kostum baru ya. Soalnya kalau bikin kostum baru kan itu cukup lumayan mahal ya biayanya gitu. Taruhlah, anggaplah kita perlu satu kali perform di satu acara gitu. Misalkan saya mau cosplay karakter Naruto gitu. Kalau misalkan kita bikin gitu kan, beli bahannya, ongkos jahitnya juga gitu kan, ongkos ke makernya, senjatanya, sepatunya, dan juga beli wig sama styling wig, itu bisa sampai 1,5 juta sampai, ya tergantung makernya sih. Mulai dari ada yang sampai 1,5, ada yang lebih, malah ada yang sampai 5 juta, tergantung makernya juga gitu, kualitasnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita ada rental, misalkan di satu tempat rental ada yang menyiapkan kostum Naruto, ya rental aja di sana paling cuma 100 atau 200 gitu kan, karena kita butuhnya juga cuma satu hari ya, satu event itu aja gitu kan. Itu baiknya gitu. Nah, minusnya apa? Oh, ada juga minusnya. Salah satunya, karakter cosplay yang zaman sekarang itu jadi tidak terlalu keluar. Kenapa? Karena saking banyaknya kostum gitu kan, jadi yang dikejarnya itu bukan penghayatan karakternya, ataupun misalkan saya megang nih satu karakter Sesshomaru gitu. Kalau saya itu cosplay Sesshomaru udah hampir 2 tahun lebih pakai Sesshomaru ini, jadi saya sudah hafal banget Sesshomaru itu sifatnya kayak gimana, terus kalau perform harus kayak gimana, kalau lagi cosplay harus gimana gitu kan. Nah itu karena saya bisa mengetahui ya, bisa mendalami karakter Sesshomaru ini gitu. uh, Pertama, saya emang suka karakternya ini gitu kan, emang nonton Indonesia dari waktu kecil juga. Yang kedua, saya tuh menghayatinya selama 2 tahun menggunakan karakter ini terus, jadi saya sampai hafal dari akar-akarnya harus kayak gimana sesuatu, dari mulai cara berdirinya, cara untuk menatapnya kayak gininya, terus cara interaksinya. Jangan sesuatu itu nggak lebay ya, malah bisa dibilang gitu datar ekspresinya itu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena saya selama 2 tahun ini, ya 2 tahun terakhir, fokusnya cosplay karakter ini mendalami sampai ke cara main pedangnya juga saya sampai hafalkan gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang sekarang, yang cosplay sekarang, rata-rata tuh kan ikutnya FOMO ya gitu, karena ikutin tentang anime ini lagi viral, cosplay lah itu, anime ini lagi viral, atau game ini lagi viral, karakter itu, dengan cara menyewa ya kostum. Palingnya mereka paling banyak 4 kali cosplay satu kostum, itu nggak sampai bertahun-tahun gitu kan, karena niatnya emang cuma bukan untuk memperdalam karakter ya, kebanyakan ya, ini nggak semua tapi kebanyakan niat itu cuma untuk FOMO sama having fun sama teman-temannya kumpul di eventnya. Itu nggak ada yang salah, kita juga kan di cosplay itu cuma buat fun gitu kan, cuma buat senang-senang di event gitu kan. Cuma masalahnya kalau misalkan ada teman-teman yang kayak gitu gitu kan, dia niat buat serius dan niat mendalami karakter, tapi tiba-tiba ada istilah, ada yang omongan, kenapa sih yang menang di kompetisi itu lagi orangnya. Ya Anda nggak bisa gitu, Anda kan ke event cuma buat fun ya, bukan buat mendalami karakter, bukan buat perlombaan juga gitu. Nah itu yang paling kelebihan sama kekurangan yang paling kelihatan gitu kan di sini ya.
Nah, sebenarnya kalau saya sih ya tidak apa ya, nggak menyarankan, nggak melarang juga teman-teman mau rental atau mau bikin kostum. Saya juga pernah rental berapa kali ya, karena emang kebutuhan darurat. Sama ada kayak misalkan saya mau rental satu kostum gitu, misalkan anggaplah Himmel kemarin ya, saya pernah cosplay Himmel gitu. Saya kalau beli kan mahal gitu kan, beli wignya doang itu bisa sampai 300-400 gitu kan. Nah, ada di teman saya di rental murah gitu kan, nggak sampai segituan. Nah, sayangnya kalau di rental itu kostumnya itu ukurannya ukuran standar Cina ya, bukan standar lokal Indonesia gitu. Nah, apa bedanya ya? Beda. Kalau standar Cina itu cenderung badannya lebih kecil ya, sama polanya juga beda. Ibaratnya kalau misalkan bentuk badan orang-orang Indonesia itu cenderung lebih lebar. Bagi bagian dada ke perut itu biasanya lurus ya, nggak semua tapi banyaknya lurus gitu. Beda sama orang-orang Asia Timur, Cina, Singapura dia udah mulai beda. Itu bentuk-bentuk badannya karena mereka itu ada edukasi untuk fitness, olahraga dan sebagainya. Badan mereka itu bagian dadanya agak besar, lalu pinggangnya itu ramping-ramping. Beda gitu kan. Pertama itu makanya kalau misalkan saya sewa atau PO atau sewa gitu yang Cina gitu, tahu bawa dan sebagainya, kebanyakan kostum yang saya rata-rata yang saya pakai itu yang PO-an itu hasilnya antara perutnya nggak muat atau misalkan dadanya, tangannya mungkin ininya juga nggak muat, karena ya itu standarnya itu kecil ya. Kalau misalkan di sini saya menggunakan baju ukuran M atau M fit L, paling gede L ya, itu L tuh udah gombrang. Nah, kalau misalkan saya harus pakai kostum PO yang Cina itu saya minimal harus pakai XXL. Kalau misalkan pakai L itu gak bakal muat. Kalau misalkan XL biasanya ngetat di bagian tangannya, karena saya sering fitness juga, sering angkat beban, tangan saya lumayan agak gede dibanding orang pada umumnya. Jadi bagian tangannya itu suka kekecilan. Nah, itu minusnya dari kostum PO dari rental. Sedangkan kalau misalkan dari maker ada plusnya juga, karena dari maker tuh rata-rata kostumnya tuh fit size ya, jadi tiap orang beda-beda ukuran. Kalau misalkan teman mau bikin gitu, misalkan karakter Naruto, contoh kita Naruto aja yang gampang, mau pakai standar umum M, L, XL bisa, itu bisa. Tapi kalau misalkan teman pengennya lebih akurat ke badan teman-teman atau misalkan lebih enak ya buat dipakainya, bisa dibikin fit size juga gitu, jadi ukuran sendiri. Itu ya plus minusnya dari kostum ya, kayak gitu. Kalau misalkan ada, pokoknya saya nggak menyarankan, saya nggak melarang juga, itu kebutuhannya masing-masing kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau rental silakan ya, konsekuensinya kayak gitu mungkin ya, kayak gitu cuma sekali pakai, sehari, 2 hari, 3 hari doang gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman emang niatnya pengen gitu serius mempelajari satu karakter, pengen mencoba untuk lomba kompetisi itu, coswalk ataukah apa namanya cosplay gitu, lebih baik temen beli aja atau PO ya buat kostum sendiri. Kalau PO-nya kemana, mau PO Cina boleh silahkan, tapi ya ukurannya kayak gitu mungkin pasti akan ada perubahan. Udah gitu PO Cina tuh kadang-kadang si aksesorisnya ada yang udah sesuai, tergantung brand ya. Brandnya makin bagus, brandnya ya makin bagus juga gitu kan. Tapi ya kalau brand yang lokalan, yang ya bukan yang lokal, yang murah ya, saya nggak mau nyebut mereknya, banyak komplain juga kayak aksesorisnya yang kurang. Makanya teman-teman saya yang PO Cina tahu bawa gitu yang murahnya, aksesorisnya suka bikin lagi ke saya, ke elang putih ya, tahu bawa itu emang detailnya kan di print gitu ya, jadi harganya juga lebih murah dibandingkan ke maker ya, karena itu kan borongan pakai mesin gitu. Makanya kalau ada yang nanya gitu ke saya gitu, bang kalau mau bikin kostum Genshin berapa, saya sering nolak karena harganya pasti mahal. Kalau di PO itu bisa 2 juta itu bisa dapat yang bagus, tapi dengan syarat nunggu ya berapa, 3 bulan kalau nggak salah. Kalau misalkan di saya di maker di kostum bisa bikin mirip Genshin juga gitu, tapi harganya lumayan lebih mahal karena saya harus bikin pola juga gitu kan. Bikin polanya, ngeprint kainnya juga, harganya bisa 2-3 kali lipat dari harga PO Cina, tapi dengan jaminan bisa bikin kostum paling lama 1 bulan. Kalau di PO kan 100 hari biasanya,
atau paling cepat 40 hari paling cepat. Nah kalau di Maker 1 bulan atau bahkan kadang-kadang 2 minggu udah beres gitu kan. Nah terus kembali lagi sekarang ke kalian, kalau misalkan kalian mau rental, kalian harus siap resikonya, kalian harus bisa menjaga kostumnya dengan baik ya, karena itu kostumnya kostum rental, kostum orang, bukan kostum kalian. Jangan sampai di kostum rentalnya itu nanti ada noda yang nggak bisa hilang gitu kan, terus ada kostum yang sobek atau apa gitu. Jangan sampai merusak kostum ya, jangan sampai merusak citra cosplayer juga gitu kan. Tanggung jawabnya lebih besar daripada punya kostum sendiri. Itu salah satu yang harus dipertimbangkan kalau mau rental. Kalian harus siap resiko, taruhlah ketumpahan kopi gitu kostumnya, kalian harus berani ganti itu kostumnya berapa, harus siap ya, karena punya orang bukan punya kalian. Nah kalau kalian punya sendiri, bikin sendiri gitu kan, mau kalian ketumpahan, mau kalian jatuh juga, kalian nggak perlu tanggung jawab, tapi tetap kostum sayang ya, karena kostumnya rusak itu aja. Tapi kalian nggak akan kena tuntutan dari siapapun kalau misalkan kostum milik kalian itu yang rusaknya itu aman ya. Nah jadi kayaknya buat kesimpulannya ya, apakah lebih baik bikin kostum, beli kostum ke maker atau PO, atau lebih baik rental? Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-temannya butuhnya itu buat belajar karakter, untuk mempelajari karakter, untuk belajar actionnya, belajar menguasai panggung, dan pokoknya sampai menguasai satu karakter itu, lebih baik kalian bikin atau beli. Tapi kalau misalkan teman-teman butuhnya buat 1 hari aja gitu kan, misalkan nih, wah kita lagi proyekan Kimetsu no Yaiba misalkan, 1 kotak gitu kan misalkan. Nah kita nggak punya ya, saya nggak punya kostumnya. Kalau mau bikin juga kan sayang ya, beli wignya doang bisa 500 gitu kan, sebelum bajunya, belum pedang, belum apa-apa itu kan, itu bisa sampai 2 juta. Tapi karena ini butuhnya 1 hari doang buat sesi foto, rental itu bisa jadi solusi, karena harganya jauh lebih murah daripada bikin sendiri. Nah itu dengan catatan, kostum jangan rusak, jangan ada noda, jangan sampai, pokoknya jangan, harus kembali utuh seperti semula kostumnya itu, kayak gitu. Nah selebihnya silakan teman-teman, kalau misalkan ada yang menyarankan sesuatu atau punya ide lain, komen aja di komentar ya, jangan ada yang bully. Jangan misalkan saya tim punya sendiri, saya tim punya sendiri, tim rental apa gitu, atau tim rental ini apa, jangan ya. Kita diskusi aja biasa, normal, karena apapun ada plus minusnya. Rental ada plusnya kayak gitu, plusnya yang satu kan tadi, yang satu plusnya dari rental lebih murah, terus kostumnya juga pasti bagus ya karena PO mesin. Nah itu salah satunya. Cuma minusnya kalian punya tanggung jawab lebih, sama mungkin kalian tidak akan menguasai karakter sepenuhnya gitu, karena kostumnya itu nggak kalian miliki, kalian nggak bisa belajar setiap hari. Kalau misalkan kalian punya kostum sendiri enak, kalian mau belajar peragaan, cara jalan Sesshomaru misalkan, kalian karena ada kostumnya, kalian bisa misalkan tiap hari libur bisa. Bayangkan kalau kalian rental tiap hari libur, berapa duit yang kalian keluarkan? Mending beli kostum sendiri, mending punya kostum sendiri. Itu yang pertama, kelebihan dan kekurangan rental. Terus yang kedua, kelebihan kekurangannya untuk punya kostum sendiri. Kalau punya kostum sendiri itu, kelebihan yang pertama, kalian bebas belajar semau kalian kapanpun, dimanapun itu, karena itu kostum kalian ya. Dan kalian juga pasti dapat lebih menguasai satu karakter tersebut. Yang kedua, kalian nggak punya tanggung jawab untuk istilahnya, harus sih bertanggung jawab ya buat kostum sendiri, karena kostum juga kan dibeli ya, sayang uang gitu kan kalau kostum rusak. Nah cuma di sini poinnya, kalau misalkan ada amit-amit nih, ada kecelakaan ya, misalkan kostum kalian itu ada yang sobek atau ada noda yang bisa hilang, kalian nggak akan ada yang ngomelin, nggak akan ada yang mintain denda, nggak akan ada yang marahin kalian, nggak akan ada yang ngedramain kalian, karena itu kostum kalian sendiri, tinggal bikin baru aja gitu. Plusnya yang pertama. Yang kedua ya, nah, minusnya apa? Minusnya harganya. Yang pertama harganya itu ya. Tapi ingat-ingat lagi kalian teman-teman ya, kalau misalkan anggaplah bikin kostum harga 1,5 juta, nah sedangkan rental 100 atau 200 lah, udah sama laundry sama ongkir. 1,5 juta dibagi 200 berapa? Paling kalian cuma 7 kali sewa ya, 7 kali pakai. Tapi kalau kalian punya sendiri itu
1,5 bisa kalian pakai 2 tahun ya. Ini armor aja 2 tahun, ini belum sobek-sobek ya, belum rusak, awet banget beneran itu ya. Pokoknya pertimbangan baik-baik ya, saran dari saya. Kalau kalian butuhnya buat belajar, lebih baik punya sendiri. Tapi kalau kalian butuhnya buat sehari doang kayak sesi foto, mending rental. Ya, sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berkomentar, silahkan berkomentar. Atau mau ada ide lain, silahkan. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Kita berdiskusi bareng-bareng ya. Yang ada yang saling bully, oke? Terima kasih udah menonton ya, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.